Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Pejuang Elektro. Dan kali ini gue akan menampakkan muka gue ya guys. Dan kali ini kita akan mereview ya. Mereview apa ini bang? Oke, kita ini mereview kompor listrik. Kompor listrik? Bang, ini konten apaan bang? Ya, saya gabut guys, tidak ada pekerjaan ya, nggak ada konten apapun ya. Saya ya buat konten review aja ya kan, karena ini kan konten elektronik juga ya kan. Ya, ya saya buat konten suka hati saya kan. Ya udah pokoknya itu lah kan ya. Nah, kalau ada yang ngomong loh ini ada pintu, ya memang ada pintu ini ya kan. Nah tuh, memang saya di dalam sebuah ruangan ya. Ruangannya ini sangat-sangat kecil sekali guys ya, tapi nggak usah banyak cakap ya. Udah, lanjut ke intinya saja. Oke, di sini gue akan review sebuah kompor listrik yang lumayan kuat sih, kuat daya, kuat makan arus, sekaligus kuat panasnya. Ya udah ya kan. Ya tapi ya sebanding sih, sebanding dengan harga, sebanding dengan panas, sebanding dengan daya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita ke konten reviewnya. Yo, nah di depan kalian ini sudah ada kompor listriknya ya guys. Nah, oke, sebelum kita masuk ke babak pengetesan, kita masuk ke babak pengenalan dulu ya guys, karena ya kalian pasti pengen tahu apa serinya, apa seberapa banyak pemakan dayanya atau hal-hal lain. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu babak pengenalannya dulu ya. Oke. Nah, ini ya guys, di depan kalian ini sudah ada kompor listriknya ya guys ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke dahulu ke bagian belakangnya ya guys. Bagian belakangnya ini yaitu ada seri numbernya, yaitu produk name induksi cooker model HF 2007 garis AC2. Oke, powernya di sini ya guys, dayanya tersebut 1600 watt dengan voltage atau tegangannya 230 volt, tapi 220 volt udah bisa ini ya. Frekuensinya 50 Hz seperti kita pemakaian pada umumnya di Indonesia ini. Kalau 60 Hz itu biasanya luar negeri ya, karena kita belum mampu ya mungkin pembuatannya itu. Nah, seri numbernya sudah saya sebutkan, dan sesudah itu kita akan masuk ke bagian mesinnya ini tersebut. Nah, dikarenakan ini mesin masih baru guys, saya tidak akan membongkarnya ya guys, tapi kita akan lihat dari luarnya sini. Kita lihat dari luar sini ada sebuah kipas ya. Ini kipas fan, ini ada besar juga sih untuk pendingin mungkin ya di mesin, karena di dalam ini sih ada juga papan PCB ya guys, tidak cuman elemen pemanas tidak, tapi sini juga ada papan PCB ya guys, untuk supaya ada digital gitu ya kan, karena ini kan versi digital bukan versi analog ya, kompor listriknya ini tersebut. Oke. Nah, sesudah saya bilang melalui luarnya saja, tidak melalui dalam, karena ini sayang, kita tidak mau melepas segelnya supaya tidak ada rusak-rusak sedikit ya. Oke, lanjut ke bagian depan ini, kita balik dulu lagi ke bagian depan. Nah, seperti di hadapan kalian ini kita mendapatkan sebuah digital ya, sebuah digital gitu, karena ini mesinnya digital. Nah, di sini ada tombol on off. Dia kalau entah kalian tekan itu, kalau entah kalian mempunyai ini seperti sama seperti mana saya itu, nah dia ada, kalau dia ada kayak tekan apa, kayak tekstur tekstur tombol ya, istilahnya tekstur tombol. Dan seperti begitu juga, dan menu-menu lainnya nih di sini banyak juga menunya ya guys. Saya juga baru tahu karena waktu itu saya dapat ini dari keluarga saya, dan kebetulan saya akan review aja ya supaya ada konten buat YouTube saya. Oke. Nah, di sini ada menu stir fry. Saya tidak tahu ini, mungkin stir fry ini untuk menggoreng ya, menggoreng nasi ya mungkin. Baru di sini juga ada barbecue. Nah, di sini juga bisa memanggang ya guys. Saya tidak tahu, tapi sayang juga sih untuk memanggang ini, karena ini bodinya ini sih bagus sih rasa saya ya. Nah, di sini juga ada hotpot. Hotpot ini saya tidak tahu apa ini ya, tapi hotpot aja. Kalau kalian tahu bisa kalian komen saja di bawah. Dan di sini juga ada porridge soup atau memasak sup mungkin ya. Nah, saya tidak tahu, yang penting menunya sudah ada di sini. Memasak air ya, saya tahu memasak air ya, bagus sih, ada masak airnya juga. Bahan memasak apa ini? Ini gambar ini sih memasak nasi sih. Ya udahlah, saya tidak peduli ya.
Nah, di atasnya tersebut kita naik ke atas, dan di sini ada augment atau di sini mungkin menaikkan ya, untuk menaikkan heatingnya ini tersebut, karena di sini ada panahnya ya, panah maju ya, panah maju untuk pemanas ini tersebut. Dan di sebelah kanannya ini ada decrease atau menurunkan panas mungkin ya. Saya juga tidak tahu juga, karena saya baru nyoba nih, makanya saya review juga. Oke. Nah, di sini juga ada di sebelah ini reserve atau timer. Timer ya, entah berapa menit kita atur waktunya, entah seperti memasak nasi atau memasak air atau hal-hal lainnya ya guys. Nah, di sini semuanya itu aja sih menu-menunya ya guys di sini. Dan di sebelah kiri kali di sini ada digital ya, ada digital gitu, ada nomor-nomor gitu atau timer ya. Di bawahnya ini juga ada tulisan reserve atau timer. Dan begitu saja sih menu-menunya di kompor listrik ini. Di sini juga ada merek Holidays ya, nggak tahu ya entah apa ini. Tapi ini guys, saya coba bilang sekali lagi, ini adalah barang impor ya guys, yang punya keluarga saya. Tapi karena keluarga saya saya meminjam sama keluarga saya ya, saya pakai untuk review saja ya guys. Karena ini produk impor dari Singapura ya. Kalau tadi tidak ada dijual di Indo atau apapun, mungkin ada dijual Indo tapi nggak tahu juga ya. Nah, ini barang ini tersebut diambil dari Singapura ya oleh keluarga saya. Oke, maaf agak suara saya ini agak-agak beda sedikit karena saya agak gugup ya sebenarnya. Karena saya agak kurang tahu ya lebih lengkap, karena saya biasanya memakai kompor gas ya. Saya tidak memakai kompor listrik ya, karena listrik tersebut sayang banget. Karena ini guys, pemakaian dayanya itu sangat tinggi, yaitu 1600 watt. Sedangkan listrik rumah saya itu 900 watt. Nah, di sini saya punya alternatif lain supaya kalian seperti nasib saya ini guys. Nasib saya ini sangat sial juga ya. Supaya bisa menghidupkan kompor listrik ini. Hidup sih hidup guys. Saya coba tadi hidup untuk memasak air, hidup. Tapi entah saya pakai setelah 1 menit dia MCB balik gitu ya. Oke, masa saya jelaskan lebih detail, tapi kalian sudah tahu pasti ya. Oke, sudah semil itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada solusinya. Kalau kalian entah listrik kalian seperti saya, bisa memakai cara soft start, atau kalian lebih singkat, lebih saya jelaskan itu adalah pelembut dari tegangannya. Oke. Nah, itu di video saya sudah pernah saya bahas juga, bisa kalian cek nanti linknya di deskripsi ya guys. Nanti akan saya cantumkan di situ. Oke. Nah, sesuai yang sudah saya bilang tadi, dan kita masuk ke babak pengenalan lagi masih ya. Nah, masuk ke bagian pemanggangan ini ya, pemanas ini. Nah, di sini di pemanas ini ada sebuah garis ya guys, ada sebuah garis penanda ya. Penanda pemanas ini di sini di bagian tengah-tengahnya ini adalah yang paling panas ya, istilahnya bagian inti lah istilahnya ya guys. Karena di sini terdapat 2 garis ya. Satu garisan pertama itu adalah satu garisan pemanas utamanya. Oke, ingat ini bagian utamanya ini adalah satu garis lingkaran ini tersebut. Sedangkan di bagian keduanya ini yang garis ya tidak ada putus-putus. Karena garis pertama ini ada putus-putus ya guys. Yang garisan kedua tidak ada putus-putus. Nah, itu artinya dia suhunya itu ya guys, kayak pengaruh dari suhu dari intinya nih. Nah, oke. Kalau kalian tidak ngerti ya anggap aja lah ini, kalau kalian sudah ngerti saja ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini saya bilang sekali lagi, kalau di bagian ini ya guys, di bagian luar garis ini tidak ada panas sedikit pun. Oke, di bagian luar garis ini tidak ada panas sedikit pun, tidak ngaruh ya. Hanya di bagian garis ini saja. Oke, di bagian garis ini saja yang ada panasnya. Kecuali luar garis ini walaupun hidup dia tidak akan panas. Saya berani coba, kalau kalian nanti akan saya tunjukkan di video ini juga. Ini dia cuman panasnya di bagian garis ini saja, tidak bagian dari luar garis ini tersebut. Oke, mantap juga sih, ini kompor listrik sudah ada disediakan di mana panasnya, di mana dinginnya. Oke. Nah, sesudah itu kita akan masuk ke bagian body ya, istilahnya body. Nah, bodinya ini guys, saya bilang sih bingung juga sih mau bilang plastik juga tidak bisa, karena dia kalau plastik kena panas dia pasti akan meleleh. Tapi ini kalau plastik ini kena panas kok tidak meleleh. Nah, berarti saya simpulkan ini kaca ya. Ya, benar nggak saya bilang? Ya, udahlah. Ya, tapi itulah guys. Teksturnya sih saya rasa sih
Ini bisa kalian dengar. Nah, itu teksturnya itu saya tidak tahu ya, itu tekstur apa, bisa saja plastik. Tapi kalau kaca sih nggak gitu kali sih. Tapi ini bisa untuk dijadikan pemanas ya, elemen lah istilahnya ya guys. Ya saya tidak tahu, tapi ya sudah lah ya. Saya cuma bilang itu saja ya. Ini mantap juga. Nah, habis itu kita makan masuk ke bodi belakangnya ini ya, bodi pinggir-pinggirnya ini, sudut-sudutnya ini. Nah ini bodinya ini plastik ya, tidak besi atau aluminium atau sebagainya ya, karena mungkin ini menghemat budget ya. Di sebelah kiri kita nampak juga dia sama juga seperti biasanya, plastik semua, sekelilingnya plastik semua ya guys ya. Ini budget sih istilahnya, body budget ya, semua plastik ininya ya guys. Bagian belakang pun juga plastik, kecuali bagian atas ini yang saya tidak tahu apa ini, bodi plastik atau bodi kaca, tapi yang penting bisa mengantarkan panas. Oke. Nah begitu aja sih pengenalannya ya, tidak ada hal-hal yang spesial lagi ya. Oke, begitu saja babak pengenalannya. Lanjut kita akan oke guys, di babak pengetesan ini kita akan mencoba dengan air ya guys, air minum. Nah, ini sudah saya siapkan dalam mangkuk ya. Nah di sini akan kita coba dengan memasak di kompor listrik ini tersebut dengan steker yang ada ini ya. Oke. Nah, di sini sesudah saya cokkan dan saya akan pilih menu water ya. Di sini saya matikan dulu lampunya karena listrik rumah saya kurang kuat ya, makanya saya memakai soft start dulu. Nah, di sini sudah hidup dan di sini akan kita hitung juga ya guys. Hitung juga berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air ini tersebut. Oke. Akan saya tunjukkan videonya di seperti ini berikut. Oke. Dan sebelum itu kita lihat dulu sebentar ya guys. Saya lihat dulu perbandingan dari yang sudah masih biasa ke yang hangat. Oke. Nah, di sini akan kita hitung saja ya guys. Akan saya buat videonya sekarang juga di sini. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam memasak air ya kurang dari 1 menit, dan itu sangat wow sekali buat saya sih. Sedangkan saya memasak air buat kompor udah sebanding dengan kompor sih sebenarnya. 1 menit saja sudah sama sih, 1 menit aja kurang udah panas. Berarti ini ya kurang lebih sama sih seperti kompor gas. Ya ini sangat worth it sekali untuk kalian beli kalau kalian punya budget. Oke. Dan di sini akan saya coba juga dengan mengetes ya untuk membuat air teh manis ya. Akan saya buat ini apakah dia lancar untuk air panasnya ini, panas atau tidak, akan saya coba juga sekarang di depan kalian ini. Oke. Dan begitu saja review singkat kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini bila mana bermanfaat buat semua, dan itu akan membuat saya makin semangat buat video ya kan guys. Dan ini teh manis yang saya buat tadi menggunakan air tadi ya guys, dan sampai jumpa di next video. Oke. Goodbye.